Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Ilmu Negara. Topik ke-11 dari 30 topik. Teori Kedaulatan, bagian pertama. Seperti telah dikemukakan di muka bahwa sumber kekuasaan negara berasal dari Tuhan, teori teokrasi, dan perjanjian masyarakat, teori hukum alam. Jika asal atau sumbernya telah diketahui, pertanyaan berikutnya adalah siapakah pemegang atau pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan melalui teori dan konsepsi kedaulatan. Kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi dalam negara. Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulat dan dulatan, yang berarti pergantian, peralihan, atau peredaran, kekuasaan. Dalam Al-Quran yang mencerminkan penggunaan bahasa Arab klasik, kata daulat ini dipergunakan hanya 2 kali, yaitu dalam Qs. 3 ayat 40 yang mempergunakan bentuk kata kerja nudawiluha, ia kamu pergantikan atau pergilirkan, dan dalam Qs. 59 ayat 7 yang mempergunakan kata dulatan, beredar. Jika diperhatikan dalam ayat pertama di atas, makna kata daulat dipakai untuk pengertian kekuasaan di bidang politik, sedangkan ayat kedua menunjuk pengertian kekuasaan di lapangan perekonomian. Selain itu dalam sejarah, istilah daulat itu juga dipergunakan untuk pengertian dinasti, rezim politik, ataupun kurun waktu kekuasaan. Frasa-frasa seperti Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah dan lain-lain biasanya dipakai untuk maksud menunjuk kepada pengertian dinasti atau rezim politik tertentu. Hal yang dimaksud dengan Daulat Bani Umayyah misalnya, adalah dinasti yang berpusat di Syria, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan pada akhir abad ke-6, dan sejak saat itu terus berkuasa secara turun-temurun. Daulat berarti dinasti, sedangkan Bani berarti bangunan keluarga, dan Umayyah adalah nama yang diambilkan dari nama pendirinya, yaitu Muawiyah. Demikian pula dengan sebutan Daulat Abbasiyah, Daulat Osrnani, dan lain sebagainya, semuanya menunjuk kepada pengertian kurun waktu dan dinasti kekuasaan. Dengan demikian, berdasar pengertian klasik, konsep kedaulatan memang dipakai untuk menyebut kurun waktu kekuasaan atau dinasti. Konsep tradisional mengenai kedaulatan juga dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi ataupun tak terpecah-pecah serta bersifat tertinggi dalam arti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman sekarang, terminologi kedaulatan berasal dari kata sovereignty, bahasa Inggris, souveraineté, bahasa Perancis, souverainus, bahasa Italia. Istilah-istilah asing tersebut diturunkan dari kata Latin supranus yang berarti yang tertinggi, supreme. Pengertian kedaulatan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah mendapatkan kesatuan pendapat. Dalam arti bahwa masing-masing sarjana memberikan perumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Pada abad pertengahan beberapa sarjana menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah supranus itu, yaitu summa potestas atau plenitude potestatis, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik. Baru pada abad ke-15 kata kedaulatan itu tampil sebagai istilah politik yang banyak dipergunakan terutama oleh sarjana-sarjana Perancis. Sarjana-sarjana Perancis inilah yang kemudian mempopulerkan pemakaian kata kedaulatan, atau souveraineté. Menurut Rolf Garner, Beaumanoir, dan Loise sebagai sarjana hukum yang pertama kali menggunakan kata itu dalam abad ke-15. Sementara itu, orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan, sovereignty, adalah Jean Bodin. Dalam bukunya yang terkenal berjudul Six Livres de la République, Jean Bodin menggunakan perkataan majestas yang dalam bahasa Inggrisnya berarti majesty untuk pengertian yang sama dengan ide kedaulatan. Oleh para ahli, buku ini yang dianggap pertama kali menguraikan secara luas dan lengkap konsep kedaulatan, sovereignty, di lapangan ilmu pengetahuan. Di dalam buku tersebut, Bodin menggunakan istilah summa potestas untuk menunjuk kepada pengertian pada pengertian sovereignty yang selanjutnya sering dipakai oleh Hugo de Grotius. Demikian pula perkataan summa potestas dan summum imperium biasa dipakai untuk maksud yang sama dalam buku lain, yaitu De Lure Belle et Pax. Buku ini mulai ditulis oleh Hugo de Grotius sejak tahun 1625,
Buku ini merupakan karya terpenting Grotius yang sangat berpengaruh terutama bagi perkembangan studi hukum internasional. Bodin juga menyebutnya sebagai Summa Cives et Subditos Legisbusque Solute Potestas, kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara, anak buah, dan undang-undang. Bodin mempersonifikasikan kedaulatan sebagai raja. Raja yang berdaulat itu tidak bertanggung jawab terhadap siapapun, kecuali kepada Tuhan. Raja adalah legibus solutus atau bayangan Tuhan. Kedaulatan sebagai summa incifix ace subditos legihusque solute potestes, yang berarti kekuasaan supra dari negara atas warga negara dan rakyatnya, yang tidak dibatasi oleh hukum. Namun, kedaulatan menurut Bodin juga tidak semutlak-mutlaknya. Raja harus menghormati ius natural et gentium, hukum kodrat dan hukum antar bangsa, dan hukum konstitusional dari kerajaan yakni leges imperti, misalnya hukum salis tentang pergantian raja. Dengan ajaran kedaulatan seperti yang diuraikan di atas, Bodin meletakkan dasar filosofis dari pengertian kedaulatan yang mutlak. Sifat-sifat kedaulatan menurut Bodin adalah tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Ajaran kedaulatan yang mutlak dari Bodin diterima juga oleh seorang absolutisme lainnya, yaitu Thomas Hobbes. Dalam ajaran Hobbes, kedaulatan mencapai derajatnya yang paling mutlak. Bagi Hobbes, adagium princeps legibus soluts est betul-betul menunjukkan keadaan raja di zamannya, raja berada di atas undang-undang. Hobbes juga melanjutkan secara konsekuen teori Bodin dengan menggemukakan, bahwa para individu yang hidup dalam keadaan alamiah menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka kepada seseorang atau sekumpulan orang. Hobbes sendiri mengutamakan penyerahan itu kepada satu orang, yakni raja. Oleh karena itu, orang yang menerimanya berdaulat mutlak. Dalam bukunya yang berjudul De Cive, Thomas Hobbes mempergunakan perkataan summa potestias sive summum imperium sive dominium. Dalam tradisi hukum Romawi, imperium dan dominium berkembang sebagai dua wilayah yang berbeda. Hal yang pertama adalah wilayah kekuasaan umum, publik, sedangkan yang kedua berkaitan dengan wilayah pribadi kaum aristokrat, privat. Akan tetapi, dalam bukunya Leviathan, Thomas Hobbes mengganti semua istilah itu dengan sovereignty, kedaulatan. Sejak Hobbes inilah gagasan mengenai kedaulatan, sovereignty, itu menjadi mitos yang berdampak sangat luas dalam studi hukum dan politik. Karena itu, seperti dikatakan oleh Deon Treves, if anything's mark, once and forever, the birth of the modern state, is the myth of Leviathan. Karena itu, setelah Jean Bodin, tokoh yang harus disebut jasanya dalam mengembangkan studi mengenai konsep kedaulatan adalah Thomas Hobbes. Bagi Hobbes, summa potestas, yang kemudian disebutnya sovereignty bukan saja merupakan atribut negara, tetapi merupakan fungsi esensial yang ada di dalamnya. Bahkan konsep kedaulatan inilah yang membedakan organisasi negara dengan organisasi lainnya. Kedaulatan adalah jiwa atau soul dari lembaga politik yang disebut negara, yang disimbolisasikan sebagai makhluk yang kebal dan tak terkalahkan yang diceritakan dalam Bible yang disebut Leviathan. Jiwa atau soul yang dimaksud di sini tentu saja bersifat artifisial sebagaimana negara yang merupakan subjek hukum, personlik, atau sebagai persona yang bersifat artifisial. Ketidakterbatasan konsep kedaulatan itu sendiri menurut Jean Bodin, agak berbeda dengan ketatterbatasan menurut Thomas Hobbes. Mereka berdua meskipun memandang konsep kedaulatan secara absolut dan otoritarian, tetapi bagi Jean Bodin, kedaulatan tidak dapat dibatasi waktu, fungsi, atau hukum karena kedaulatan adalah milik negara itu sendiri dan bukan milik kedaulatan yang sebenarnya. Meskipun dewasa ini, pandangan kedaulatan absolut seperti ini sudah banyak ditinggalkan orang, tetapi pada zamannya pandangan demikian dianggap cukup masuk akal untuk diikuti sehingga dapat dikatakan bahwa kedaulatan itu memang bersifat mutlak dan tidak terbatas. Serta tidak menunjuk kepada pengertian manusia tertentu sebagai pemegang kedaulatan itu secara aktual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep kedaulatan yang dipahami oleh Jean Bodin adalah konsep kedaulatan negara. Menurutnya, sovereignty akan terus hidup tanpa tergantung subjek pemegangnya. Dengan gagasan kedaulatan negara yang bersifat mutlak ini, Bodin menolak doktrin kekuasaan ekstrateritorial seperti kekuasaan gereja abad pertengahan, dan kekaisaran Romawi zaman klasik yang mengendalikan kedaulatan negara-negara nasional di bawah kekuasaannya. Dalam pandangannya, secara eksternal setiap negara haruslah bersifat independen, dan secara internal ke dalam memiliki kekuasaan tertinggi dan menolak setiap klaim hak kenegaraan yang bersifat turun-temurun dari siapapun. Pandangan Bodin dan Hobbes ini,
betapapun juga dapat dianggap mencerminkan pandangan yang sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme yang dikembangkan karena kebutuhan untuk melawan serta membebaskan zamannya dari kesewenang-wenangan raja saat itu. Ajaran Bodin dan Hobbes kemudian dilanjutkan oleh John Austin. Bagi Austin yang berdaulat adalah legibus solute. Hal yang berdaulat adalah pembentuk hukum tertinggi, supreme legislator, dan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu. Sebagai konsekuensinya, yang berdaulat berada di atas hukum yang merupakan hasil ciptaannya sendiri. Pandangan Bodin, Hobbes dan Austin kurang lebih sama bahwa sifat dari kedaulatan adalah mutlak, supreme, dan tidak dapat dibagi. Pandangan berbeda muncul dari pola pemikiran Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa kedaulatan itu dapat saja dibagi-bagi, terutama dalam suatu negara federal, di mana kedaulatan itu dibagi antara pemerintah pusat, federal, dan negara bagian. Sanggahan berikutnya datang dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak benar-benar mutlak. Hans Kelsen menunjuk ketidakbenaran teori tersebut dengan membuktikan bahwa hubungan negara satu dengan negara lainnya, di mana negara itu tunduk dan terikat pada perjanjian yang dibuatnya, atau pada hukum internasional. Konsep kekuasaan tertinggi itu sendiri dengan demikian dapat bersifat internal dalam suatu negara, dan dapat pula dapat bersifat eksternal dalam, yaitu kekuasaan mutlak dan merdeka suatu negara dalam pergaulan internasional. Karena di dalamnya terkandung dua konteks pengertian sekaligus, yaitu, pertama, kekuasaan tertinggi dalam negara atau sovereignty in the state yang berkaitan dengan pengertian kedaulatan yang bersifat internal. Kedua, konsep kedaulatan negara yang berkaitan dengan pengertian kedaulatan yang bersifat eksternal, yaitu sovereignty of the state di mana satu negara berdaulat berhadapan dengan berdaulat lainnya. Itulah yang biasa disebut dengan konsep kedaulatan dalam hukum internasional. Dalam berbagai kamus modern, kedaulatan juga dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi. Misalnya dalam Webster Dictionary, kata sovereign diartikan sebagai, 1. Di atas atau lebih unggul dari semua yang lain, yang utama, yang terhebat, yang tertinggi, 2. Yang tertinggi dalam kekuasaan, pangkat atau otoritas, 3. Memegang posisi penguasa, raja, memerintah, 4. Independen terhadap orang lain, sebagai negara berdaulat, 5. Luar biasa, sangat mujarab, obat atau pengobatan, 6. Orang yang menjalankan kekuasaan tertinggi, seorang penguasa tertinggi, orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, 7. Sekelompok orang atau suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan berdaulat. Unsur-unsur yang terdapat dalam kata sovereignty tersebut meliputi, kekuasaan, bersifat terkuat atau terbesar, superior, bersifat tertinggi, supreme, pemegangnya berada dalam kedudukan memberikan perintah, bersifat merdeka atau tidak tergantung dari kepada kekuasaan orang atau badan lain, mengandung kewenangan, otoritas, untuk mengambil keputusan terakhir atau tertinggi. Itulah materi topik ke-11 ilmu negara. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 12.